Shalom semuanya, selamat bergabung kembali dalam devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa apapun keadaan saudara saat ini, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dan nyata atas kehidupan kita semua. Saudara, pernahkah saudara dihadapkan dengan situasi yang kurang mengenakan, yang tiba-tiba datang secara mendadak? Terjadi tiba-tiba, entah itu mendengar hal yang kurang mengenakan, atau dihadapkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Apa yang menjadi respon pertama kita ketika menghadapi situasi kondisi seperti itu? Dalam keadaan seperti itu, biasanya kondisi kita berubah menjadi gundah, kita bisa marah, emosi, terbawa emosi, sedih, bisa bermacam-macam, saudara. Namun, ada hal yang penting, saudara, di mana pilihan dan respon kita terhadap suatu peristiwa bisa mempengaruhi kelanjutan dari cerita tersebut. Nah, hidup memberikan begitu banyak pilihan dan keputusan kepada kita. Oleh karena itu, devotion hari ini saya beri judul Better Decision, atau bagaimana membuat keputusan lebih baik, berespon lebih baik lagi. Hari ini mari kita belajar dari kehidupan Daud dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, saudara. Saya coba rangkumkan dari ayat yang pertama sampai yang kelima, sembari saudara dari tempat masing-masing bisa membuka Alkitab dan membaca secara penuh. Jadi kurang lebih ceritanya Daud dan rakyatnya kembali ke Ziklag, ke kota mereka, saudara. Dan mereka mendapati kotanya telah hancur habis terbakar api. Selain itu, orang-orang yang di sana juga ditawan, termasuk istri dan anaknya laki-laki dan perempuan, saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, wah rasanya pasti bingung banget ya, saudara. Kondisinya kacau balau, rasanya nggak tahu harus berbuat apa. Alkitab bahkan mencatat mereka sampai nggak kuat lagi menangis. Mereka berseru dengan suara nyaring, saudara. Dalam hal ini, Daud maupun rakyatnya sama-sama mengalami hal yang sama. Sama-sama kehilangan harta benda, keluarganya ditawan. Nah, tapi menariknya, saudara, respon dan pilihan dari keduanya berbeda. Kita lebih lanjut lagi, kita masuk ke ayat yang ke-6. Ditulis, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-6 ini respon dari rakyatnya, saudara. Mereka marah, pedih hati, bahkan ingin melempari Daud dengan batu. Nah, bisa aja Daud berespon yang sama juga. Sama-sama kehilangan, bisa pedih hati juga, bisa marah juga, atau mungkin bisa balas juga ke rakyatnya. Oh, saya juga mengalami kehilangan kok sama-sama. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ya, saudara. Nah, tapi tidak demikian respon Daud. Daud luar biasa, dia tidak terbawa dan berlarut dalam keadaan yang pedih itu. Nah, Daud berusaha menerima keadaan itu, namun juga mempersiapkan untuk hal yang akan ia lakukan selanjutnya. Nah, dalam hal ini Daud langsung mencari Tuhan. Kita maju lagi ke ayat yang 7. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Daud udah menerima, mempersiapkan, mencari Tuhan, dan sekarang Daud mencari solusi dari Tuhan di tengah hatinya yang gundah. Nah, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, belum tentu masalahnya langsung selesai, saudara. Belum tentu tiba-tiba bangsa Amalek datang kembali, ngebalikin istri, anak, dan serta harta benda yang diambil, yang dirampas. Tapi dalam hal ini Daud memperoleh kekuatan yang baru. Daud memperoleh semangat yang baru untuk mengejar lawannya. Hal ini menegaskan bahwa bersikap tenang,
bukan berarti kita santai-santai dan tidak melakukan apa-apa, saudara. Tetapi orang yang memilih untuk bergerak bersama Tuhan dengan bijak mempersiapkan hal yang harus dilakukannya. Nah, akhir ceritanya dari ayat yang ke-19 sampai ke-20, saya bacakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Nah, kita bisa lihat Daud mengejar dan mengalahkan bangsa Amalek dan membebaskan tawanan, saudara. Akhirnya Daud dan pasukannya memperoleh kembali semua yang hilang, bahkan dikatakan mereka memperoleh jarahan. Kita bisa belajar hari ini ketika kita mengalami kepedihan hati, saudara, bisa berupa kerugian, kegagalan, atau bahkan ada kehilangan. Hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang mudah untuk dilewati. Namun kita mau terus belajar, saudara, untuk berespon dengan baik, memilih keputusan dengan lebih baik. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya ada jalan Tuhan terbaik yang sudah disediakan. Nah, terus bagaimana sekarang untuk bisa berespon dengan baik? Bagaimana untuk bisa membuat keputusan dengan lebih baik lagi? Bahkan di tengah kondisi yang kurang mengenakan atau secara tiba-tiba, secara mendadak. Saya cuma punya satu poin aja hari ini, saudara. Nggak lama saya akan selesai. Jadi hold on. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat barusan berbicara, ditulis, yang bergaul karib, yang takut akan Tuhan, diberitahukan perjanjiannya. Ini berbicara tentang janji Tuhan, jalan Tuhan, termasuk ada hikmat dalam pengambilan keputusan, ada ketenangan dalam berespon, ada security, ada keyakinan, ada buah-buah roh, saudara. Orang yang bergaul karib, yang melekat dengan Tuhan, biasanya respon dan pengambilan keputusannya jauh lebih baik. Kita bisa lihat dari kisah Daud dan rakyatnya barusan, gimana rakyatnya marah, sedangkan Daud bisa tetap tenang, terus percaya, tetap setia kepada Tuhan. Respon mereka berbeda karena pengenalan akan Tuhannya juga berbeda juga, saudara. Saya percaya Daud merupakan orang yang melekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara, tapi pengenalan akan Tuhan itu tidak dibangun dalam satu hari, saudara. Pengenalan akan Tuhan perlu dibangun terus-menerus, setiap waktu, setiap saat. Oleh karena itu, mari kita terus bangun pengenalan akan Tuhan lewat kegiatan-kegiatan rohani. Bisa lewat ibadah, mesbah doa pribadi, membaca firman Tuhan setiap harinya. Ikutan komsel, iClick. Bukan hanya kegiatan rohani saja, tapi juga disiplin-disiplin rohani lainnya, saudara. Juga dalam keseharian kita, kalau misalnya dulu waktu sekolah kita ada yang namanya ujian teori, ada juga ujian praktek. Nah, kita tentunya dalam hidup ini sekitar kita ada aja selalu ada noise, ada kebisingan, ada berita-berita yang mungkin datang di luar harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus lulus dalam ujian praktek itu supaya kita terus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus bisa menang dalam kondisi tersebut. Jadi memasuki tahun 2024 ini, saudara, mari kita hidup semakin melekat dengan Tuhan, kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Supaya pengenalan kita akan Tuhan terus terjaga dengan baik, saudara. Dalam ayat Mazmur 25 tadi, supaya perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Sehingga kita semakin dewasa dalam menghadapi setiap keadaan, semakin berhikmat, semakin tenang dalam respon, dan ada hikmat dan bijaksana dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pilihan yang dunia tawarkan. Sekian devotion hari ini. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih
atas firman-Mu sudah disampaikan. Biar sungguh Tuhan firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur Tuhan dan berbuah. Tuhan berdoa Tuhan supaya ada kelembutan hati, ada hati yang siap dan mau untuk terus belajar, untuk terus mengenal Engkau Tuhan. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami tahu hari-hari ini gak mudah Tuhan, tapi biarlah Tuhan ada hikmat bijaksana-Mu Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan. Sehingga kami terus bisa berdiri kokoh. Kami punya fondasi yang baik Tuhan di dalam Engkau. Engkau yang tambahkan hikmat bijaksana-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.